di iNews Petang pemirsa, dan Mas Gary, ini besok adalah hari libur nasional gitu ya. Ada kekhawatiran tidak penumpukan penumpang di bandara ini mengingat kondisinya masih seperti ini, dan juga kemarin juga ada masalah yang pemadaman listrik atau listrik padam begitu ya, hingga menyebabkan delay atau mungkin menyambut berbagai hari libur nasional lainnya. Sebenarnya bandara ini sudah siap belum? Ya, biasanya kalau mau libur itu kan sehari sebelumnya mulai rame. Kita lihat sekarang kita di sini nggak ada penumpukan penumpang seperti kalau di terminal lama. Jadi memang dari desainnya ini memang didesain untuk supaya tidak terjadi penumpukan. Tetapi kembali lagi kita kemarin masih ada beberapa kali listrik mati. Kita juga dengar kabar-kabar ada kemungkinan adanya yang motong kabel lah dan lain-lain ya, kita entahlah itu kabarnya bagaimana. Jadi saya lebih khawatir di sisi itu. Tapi kalau dari segi penumpukan penumpang, ya kita lihat ya sekarang kita di sini banyak orang berlalu lalang tapi tidak sempit. Jadi kembali lagi kesiapannya ini lari ke mereka harus terus mengerjakan untuk sampai selesai karena sudah dibuka tidak mungkin ditutup lagi dan terminal yang lama sudah digunakan oleh maskapai lain. Jadi intinya sekarang adalah selesaikan, paling nggak kerjaan beratnya bisa selesai cepat mungkin. Oke. Kalau kemarin sempat ada terjadi banjir begitu ya, dan itu biasanya tidak terjadi di bandara-bandara manapun. Siapa yang harus disalahkan kalau masalah ini, Mas? Kalau banjir kemarin itu agak unik ya. Pertama kemarin hujannya memang deras sekali, tapi kan bukan menjadi alasan bahwa itu diperbolehkan. Di sini kita tidak melihat, lebih bagus kita berhenti mencari siapa yang salah, kita mencari apa yang salah dan apa yang bisa kita perbaiki. Kemarin itu Angkasa Pura II dan pihak kontraktornya sudah mengeluarkan joint statement bahwa ya kesalahannya di mana dan mereka sudah mengerjakan. Dan ini kenapa kita karena lagi kondisi yang bising sekali, karena ini yang sedang mereka kerjakan di bawah ini karena kemarin. Artinya Anda melihat memang Angkasa Pura sudah tepatkah menangani permasalahan yang ada di Terminal 3 ini? Saya rasa masih banyak yang mereka harus kerjakan. Jadi ini yang kita tahu baru. Apa yang paling prioritas? Yang prioritas pekerjaan berat. Karena pekerjaan berat ini lari ke kenyamanannya. Kita di sini bicaranya susah kan. Iya. Gitu. Mereka beruntung penumpang cuma berlalu lalang. Kita di sini harus berbicara mengalami kesusahan. Begitu ini selesai, nextnya adalah yang di dalam bagaimana, yang di atap itu masih ada pekerjaan. Karena itu kalau belum selesai ada orang bekerja di bawah, kalau ada peralatan yang jatuh atau apa itu kan berpotensi untuk berbahaya. Lalu baru kemudian yang masalah kenyamanan. Nah kembali lagi, ini baru yang kita ketahui. Yang belum kita ketahui apa? Kita belum tahu. Nah banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bersifatnya attention to detail. Kita di jembatan ini di pinggir-pinggirnya masih ada tools, peralatan yang ditinggalin dan itu perlu dibersihkan. Jadi untuk ini menjadi apa yang diimpikan oleh Angkasa Pura II ini masih jauh sebenarnya. Kalau melihat ini kan juga fasilitas penunjang seperti eskalator dan juga lift yang menunjang aktivitas penumpang itu masih belum sempurna juga, masih belum berfungsi di sini. Artinya itu merepotkan para penumpang. Sebenarnya yang bisa dikatakan bandara atau terminal itu layak untuk dioperasikan itu seperti apa, Mas? Harus memperhatikan faktor kenyamanan juga tidak? Yang mutlak adalah keamanan, keselamatan dan keamanan. Keselamatan yaitu apakah sistem penanganan kebakaran sudah benar atau tidak. Saya dengar sudah. Keamanan, security checkpoint sudah berfungsi dengan penuh, sudah. Tadi saya iseng keliling-keliling mencari apakah ada security gap, ternyata saya tidak menemukan. Jadi itu good news-nya. Tetapi kembali lagi, itu standar itu kebutuhan minimumnya adalah keamanan dan keselamatan. Oke, sudah bisa dibuka. Tetapi mau sampai berapa lama kenyamanan? Perkiraan Anda berapa lama? Saya melihat kalau kayak begini mungkin pekerjaan berat masih ada kira-kira 2 bulan lagi. Lalu pekerjaan kosmetik yang mungkin sampai akhir tahun. Sampai akhir tahun. Itu terlalu lama tidak sih, Mas, kalau misalnya kita harus menunggu sampai akhir tahun baru terminal ini bisa sempurna, sedangkan untuk semua penumpang untuk yang akan berangkat dengan menggunakan Garuda harus melewati sini gitu. Kalau pekerjaan kosmetik sampai akhir tahun nggak masalah. Yang masalah adalah pekerjaan berat ini. Karena kembali lagi kita aja susah-susahan di sini untuk berbicara kan. Jadi dan di dalam masih ada pekerjaan-pekerjaan berat untuk tempat-tempat penjualan, jadi masih banyak debu dan lain-lain. Itu yang harus diselesaikan dengan cepat dan itu saya rasa tidak makan waktu lebih dari 2 bulan lagi gitu. Tapi kalau kosmetik wajar lah itu karena ini kan dibuka sebelum selesai total, jadi tentu
masalah kosmetik akan berjalan, nanti begitu udah mau selesai akan ada kotor atau itu harus dibersihkan lagi. Kalau itu makan waktu lama itu nggak masalah. Mas Gary, mungkin ini terakhir, kira-kira Mas, bandara atau Terminal 3 yang baru ini akan seperti apa nantinya? Terminal baru ini beda dengan yang sudah ada. Yang mirip dengan ini adalah yang di Bali. Kita tadi lihat di bawah ada garden. Kita lihat konsep untuk penanganan penumpangnya itu, kedatangan itu tidak tertukau. Dulu kan penumpang dalam gedung yang penjemput di luar gedung. Sekarang nih lebih terbuka sistemnya. Jadi ini sejajar dengan konsep bandara-bandara lain yang dibuka di Indonesia. Jadi kita berharap ini akan menjadi yang paling bagus di Indonesia. Cuma kita harus nunggu selesainya aja. Terima kasih Mas Gary atas waktunya. Ya pemirsa, demikian perbincangan kami mengenai Terminal 3 yang baru di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten bersama pengamat penerbangan Gary Suyatman. Dan kita akan kembali bergabung bersama Rizka Indah dan Aryo Ardi di studio. Silakan. Baik, terima kasih Laura Elvina melaporkan langsung dari Terminal 3 Ultimate di Tangerang, Banten. Dan ternyata masih pengerjaan hingga sore hari ini, Rizka. Ya, betul.